Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram illal masjidil aqsa. Walhamdulillahi rabbil alamin. والحمد لله الجبار القهار والعزيز الغفار وخالق الجنة والنار. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله وصدق الرسول. Para bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh ingkang tansah kawula hormati, semoga kawula dherekaken munjuk wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Pilih ing dalu menika kita tasih saged mangempal kanthi kasarasan, mugi-mugi kita istiqomah kalebet golonganipun piyantun ingkang muttaqin. Allahumma amin. Shalawat salam tansah kita aturaken dumateng junjungan kita Nabiina Muhammad ibn Abdillah Muhammadin Nabiil Mukhtar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita istiqamah kalebet umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pikantuk syafaat wonten ing dinten kiamat nantipun ridhani kalian Allah wonten swarganipun Allah sesarengan Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Para bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh ingkang tansah kawula hormati, alhamdulillah kita sampun mlebet wulan Rajab. Yen basa Muharramipun bulan Rajab. Lah, wonten kesempatan enjang menika menapa fadilah bulan Rajab lan menapa amaliyah-amaliyah ingkang kedah kita laksanakaken lan ada kejadian apa di bulan Rajab ini. Yang pertama, bulan Rajab menika termasuk syahrullah, syahrul hurum. Bulannya Allah, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dados ada 3 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Nggih menika Dzulhijjah, Dzulqa'dah kalian Rajab. Tetapi sayyidus syuhur, sebaik-baik bulan menika syahrul Ramadan. Pramila para bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, bulan Rajab menika bulannya Allah. Artosipun napa? Bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kalau rumiyin bangsa Arab senengane perang, menunjukkan eksistensi sukunya dengan kekuatan perang. Tetapi ketika bulan Rajab menika wonten ingkang ngartosaken mematahkan ujung tombak utawi ujung anak panah. Seluruh kafilah Arab itu berhenti berperang, gencatan senjata, memuliakan bulannya Allah. Lah wonten satunggalipun hadis bilih sing sinten piyantunipun Rasulullah bersabda bahwa puasa yang terbaik setelah bulan Ramadan nggih menika puasa wonten ing bulan Rajab wonten ing syahrul hurum. Pramila para bapak-bapak, ibu-ibu ingkang hormati, bulan Rajab termasuk syahrul hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Lah amaliyah-amaliyah menapa ingkang kedah kita tindakaken. Lah ketika bulan Rajab itu dimuliakan oleh Allah, banyak bermunculan hadis-hadis maudhu'at, hadis-hadis palsu yang tidak bertanggung jawab ikut meramaikan keistimewaan bulan Rajab. Terus kita menika kedah atos-atos membaca medsos, di situ ada fadilah bulan Rajab bisa melebihi dari Lailatul Qadar, bisa melebihi puasa 1000 tahun dan sak piturutipun. Itu kebanyakan hadis-hadis maudhu'at, hadis-hadis ingkang palsu.
Maka wonten satunggalipun hadis ingkang sangat populer, barang siapa yang mengatakan itu sabdanipun Kanjeng Nabi Muhammad padahal boten sabdanipun Kanjeng Nabi Muhammad, maka tempat duduknya yang pantas itu di api neraka. Lah, wonten ing bulan Rajab, Syahrullah menika bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ini adalah waktu istimewanya Allah. Ingkang ateges yen kita menika umpamanipun mirsani televisi, melihat acara televisi, kok acara televisi itu ada waktu prime time, waktu yang mulia atau waktu yang diutamakan, waktu yang digemari pemirsa, iklannya mesti mahal. Ada acara televisi ratingnya dhuwur dan pemirsanya banyak, pasti iklanipun mahal. Nanging kosok wangsulipun yen acara menika mboten dipun gemari oleh pemirsa, tayangi jam 3 esuk pengajian sisan, iklannya mesti murah. Lah, bulan Rajab ini adalah prime time-nya Allah, waktu yang dimuliakan oleh Allah. Maka ketika kita beriklan di bulan Rajab, meningkatkan amaliyah kita, meningkatkan sedekah kita, meningkatkan tilawah kita, memperbanyak zikir kita, maka Allah akan menilai mahal pahalanya. Lha menika sing biasanipun boten seneng silaturahmi nggih silaturahmi, yang biasanya maca Quran mung sak rukuk nggih dipun tingkataken, sing biasane dukane mung rakaat nggih dipun tingkataken, sing biasanipun salate telat nggih boten salatipun telat. Ini prime time-nya Allah. Bulan Rajab ini bulan prime time-nya Allah. Lan kosok wangsulipun, ketika ini waktu yang istimewa, waktu yang istimewa, kok kita menika nindakaken maksiat menapa ingkang sampun dipun larang kalian Allah, Allah juga marah. Baratipun wonten acara televisi ingkang sae, pemirsanipun banyak, ratingipun dhuwur, kok delalah gerangan. Sing delok nggih delok, waduh acara apik-apik kok delok. Final Piala AFF Indonesia Malaysia. Delok gerangan, masyaallah. Sing delok dikit mesum-mesum. Lah, jangan sampai di bulan Rajab ini kita melakukan sesuatu ingkang boten dipun ridhani kalian Allah. Jaga mulut kita, jaga sikap kita, jaga muamalah kita, tingkatkan ibadah kita. Jangan sampai wonten ing bulan Rajab menika kita melakukan sesuatu ingkang boten dipun ridhani kalian Allah. Pramila para bapak-bapak, ibu-ibu ingkang hormati, wonten istilah bilih bulan Rajab itu bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, Ramadan bulan memetik. Rajab nandur, Sya'ban ngopeni, panenipun benjang wonten ing bulan Ramadan. Artosipun napa? Bilih bulan Rajab ini adalah bulan warming up, bulan latihan, bulan persiapan, bulan i'dad li imtihani fi sahri Ramadan, persiapan untuk ujian benjang wonten ing bulan Ramadan. Yen kita menika wonten ing bulan Rajab ibadahipun sae, meninggalkan maksiat, semakin cinta sama Allah, insya Allah pinjang wonten ing Ramadan kita termasuk orang-orang yang la'allakum tattaqun, termasuk orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah, gampil pikantuk derajat takwa. Pramila wabil khusus kula piyambak sumrambahipun para jamaah sing biasanipun rutinanipun poso Senin Kemis, poso Ayyamul Bid, banyak berzikir, banyak tilawah di bulan Rajab ini harus diistimewakan lagi. Dipun tingkatakan malih, dipun kuatakan malih, karena ini bulannya Allah. Para bapak-bapak, ibu-ibu ingkang hormati, salajengipun wonten menapa wonten ing wulan Rajab menika? Wonten ing wulan Rajab menika wonten peristiwa yang sangat menggemparkan. Peristiwa termasuk ijazin Nabi atau mukjizatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih menika ada peristiwa, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Awalipun kalau rumiyin pada tahun itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggal wafat dua orang yang dicintainya,
Yang pertama, istri pertama sekaligus istri yang dicintainya sekaligus donaturipun Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu Siti Khadijatul Kubra binti Khuwailid. Khadijah yang mencintai Rasulullah, yang melamar Rasulullah dulu menika juraganipun Kanjeng Nabi Muhammad mencintai Rasulullah, palan kosok wangsulipun Kanjeng Nabi Muhammad juga mencintainya. Selama mempunyai istri Khadijah, Kanjeng Nabi Muhammad boten garwa malih. Lah ketika Khadijah ini sebagai donatur dakwahipun Kanjeng Nabi Muhammad, tiba-tiba Khadijah pada tahun itu ditipun timbali kalian Allah, dan di penghujung usia Siti Khadijah itu berpesan kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, ya suamiku, saking tersenanipun kalian Kanjeng Nabi Muhammad, seandainya engkau masih membutuhkanku dan aku sudah dikuburkan, sudah wafat, galilah makamku, ambillah tulang belulangku. Ketika engkau mau menyeberangi sungai, gunakan tulang belulangku untuk menjadi jembatan. Loh, bahasa ini pun puitisnya Khadijah mencintai Rasulullah. Pada waktu itu Khadijah sebagai donatur dan sebagai penguat mentalipun Kanjeng Nabi Muhammad dipun timbalikan Allah. Ingkang nomor kali pun pada tahun itu juga Rasulullah dipun tinggal wasefat kalian pamanipun Kanjeng Nabi Muhammad, Abu Thalib bin Abdul Muthalib, sekaligus ayah angkatipun Kanjeng Nabi Muhammad, sekaligus mentor dagangipun Kanjeng Nabi Muhammad, sekaligus mentor kepimpinanipun Kanjeng Nabi Muhammad, sekaligus menteri keamananipun Kanjeng Nabi Muhammad. Dados Abu Thalib bin Abdul Muthalib itu adalah pamannya Rasulullah yang sekaligus ayah angkat. Kanjeng Nabi Muhammad diajari dagang, Kanjeng Nabi Muhammad diajari cara memanah, Kanjeng Nabi Muhammad diajari menjadi karakter pemimpin. Bahkan dia siap menjadi bemper pun Kanjeng Nabi Muhammad ketika kafir Quraisy menika badhe miloro Kanjeng Nabi Muhammad. Di situ ada Abu Thalib, orang-orang kafir Quraisy tidak berani mendekati Rasulullah SAW. Bahkan ketika Kanjeng Nabi Muhammad itu berdagang ke Syam, diberi tahu pendeta Bukhara dari Nasrani bahwa ini besok akan menjadi nabi, kecintaanipun Abu Thalib bin Abdul Muthalib ini lebih cinta Rasulullah dibanding anak-anak itu. Loh niku. Terus kalau rumiyin ketika dakwah para sahabat umat Islam dikejar-kejar kafir Quraisy, tetapi ketika di situ ada Abu Thalib bin Abdul Muthalib, orang-orang kafir Quraisy tidak berani mendekat. Lah, pada tahun itu juga Abu Thalib bin Abdul Muthalib dipun timbali kalian Allah, juga wafat pada tahun itu. Rasulullah bersedih, istrinya sudah tidak ada. Paman sekaligus menteri keamananipun Kanjeng Nabi Muhammad juga tidak ada. Lajeng Kanjeng Nabi Muhammad SAW berinisiatif mencari bantuan ke saudara-saudara ayahnya yang ada di Taif. Hijrah ke Taif, hijrah yang kedua. Hijrah ke Taif, ternyata yang dialami pun Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak seperti yang dibayangkan. Paman-pamannya itu malah miloro Kanjeng Nabi Muhammad. Orang-orang Taif malah menyerang Rasulullah, mencelakai Rasulullah sampai Rasulullah berdarah. Ketika Rasulullah dikejar-kejar kemudian dilempari batu dan berdarah. Loh, Kanjeng Nabi Muhammad kemauan dakwah berdarah gitu. Itu Jibril turun. Ya Muhammad, mintalah pada Allah gunung-gunung yang ada di sekitar Taif itu akan aku angkat, akan aku lenyapkan penduduk-penduduk Taif itu. Jawab ibu Kanjeng Nabi Muhammad cekaos, ya Jibril, itu ayah dan orang tuanya mungkin tidak tahu. Siapa tahu kalau seandainya dia belum beriman, anak turunnya akan bisa beriman. Kanjeng Nabi Muhammad dipun tawari Jibril untuk melenyapkan penduduk Taif. Kanjeng Nabi Muhammad masih mendoakan. Lah sasampunipun makaten Rasulullah bersedih. Ada 3 peristiwa yang begitu menyakiti. Maka tahun menikah dipun namai dengan tahun Amul Husni, tahun duka cita.
Sasampunipun mangkaten pada malam tanggal 27 Rajab 27 Rajab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan malaikat Jibril. Rasulullah kemudian mendapatkan sebuah mukjizat yang berupa Isra Mi'raj. Setelah dada Rasulullah dibersihkan, kemudian Rasulullah diajak oleh Jibril mengendari kendaraan yang namanya buraq. Buraq menika wonten satunggalipun hadis yang besarnya sak keledai, yang bersayap, yang kecepatan itu dari kata buraq itu barqun itu bledeh. Maka orang mengatakan buraq karena kecepatannya seperti kilat. Yang kita menika membayangkan kecepatan kilat, kilat itu cahaya, kecepatan cahaya itu 1 detik per 6.000 km per detik. Dados yen panjangipun Pulau Jawa dari Anyer Panarukan ujung Jawa Barat sampai ujung Jawa Timur, panjang Pulau Jawa itu 1000 km. Kalau mengendarai buraq 1 detik bisa 6 kali putaran. Pun bayangkan gimana? Rasulullah mengendarai buraq dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Maka peristiwa ini ketika Rasulullah menceritakan kembali, banyak mengatakan umat Islam terbelah. Ada yang semakin kuat imannya, yang pertama kali membenarkan menika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka As-Siddiq itu artinya membenarkan setiap apa yang diucapkan Rasulullah. Ada yang mengatakan Muhammad majnun, Muhammad gila. Secepat-cepat unta tidak mungkin sewengi iso tekan Baitul Maqdis Palestina. Tidak mungkin. Maka ketika Rasulullah itu menerangkan, bisa menceritakan keadaan Masjidil Aqsa, pilar-pilarnya, bentuknya detail sekali. Bahkan ketika ada musafir pedagang yang kehilangan unta di perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad ngerti. Itu masih banyak orang-orang yang tidak percaya. Maka wonten surat Al-Isra menika dipun sebataken subhanalladzi asra. Maha suci Allah. Asra yang memperjalankan, asra bi'abdihi hambanya. Jadi yang berjalan itu bukan Rasulullah, tapi Allah yang memperjalankan. Maka sesuatu yang irasional bagi umat-umat yang tidak beriman itu mengatakan Muhammad majnun. Ibaratipun mengatakan kalau yang memperjalankan Allah itu sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ibaratipun kula menika mempunyai baju, delalah klambi kula menika wonten semute. Wonten klambi kula kecemplungan semut. Pada waktu itu juga saya pergi ke Jogja. Sak menika ten Jogja menika 1 jam nyampe. Bar tekan stasiun Tugu Bali melih. Lah semut kuwi mau cerita. Aku bar kok Jogja ndek kapan? Lagi wae 2 jam PP. Dari kalangan semut mengatakan kowe yo mlakumu timak-timik mosok iso tekan Jogja 1 jam PP. Bagi kalangan semut itu tidak mungkin. Karena bicaranya dengan alamnya semut. Tetapi kalau alamnya manusia itu mungkin. Karena saya naik kereta KRL 1 jam niku pun PP saged. Nah, ketika Rasulullah itu bicara di kalangan manusia, orang mengatakan ora mungkin kuwi iso tekan napa menika Masjidil Haram Baitul Maqdis mong sepertiga malam. Karena manusia ini yang diajak omong ini tidak mampu melihat kekuatan alam gaibnya Allah. Maka subhanalladzi asra, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, bukan Muhammad tapi menggunakan hambanya, karena Rasulullah termasuk hamba yang paling maksum. Bahasa sampun makaten Kanjeng Nabi Muhammad sholat jamaah kalian malaikat para nabi, kemudian Rasulullah meluncur ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha malaikat tidak berani melanjutkan karena kebesarannya Allah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap Allah sendiri. Lah menika istimewa niku. Ketika menghadap Allah, Rasulullah diperintahkan sholat sehari 50 kali. Kemudian turun ketemu Nabi Musa dinasihati, ya Muhammad, umatmu tidak akan sanggup sedina kok sholat ping 50.
naik turun mendapatkan diskon sampai 5 kali, dan tetap dinasihati kalian Nabi Musa, ya Muhammad, umatmu tidak akan sanggup. Kanjeng Nabi Muhammad sudah mendapat diskon ingkang kathah, kanjeng Nabi Muhammad boten wantun yuhun malih pergi. Lah, ini ingkang menjadi istimewanya, bahwa Isra Mi'raj ini adalah wahyu Rasulullah untuk diperintahkan sholat 5 waktu dalam sehari. Yang kita menikah melihat ketika Rasulullah diperintahkan untuk menunaikan zakat, Allah memberikan wahyu kepada malaikat Jibril, kemudian diteruskan kepada Rasulullah. Allah memerintahkan jihad, Allah memerintahkan Jibril memberikan wahyu langsung diteruskan kepada Nabi Muhammad. Allah memerintahkan untuk bersedekah, Allah memberikan wahyu lewat Jibril kemudian diteruskan kepada Nabi Muhammad. Setiap perintah Allah pasti Allah memberikan wahyu lewat Jibril yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Tetapi ketika Allah memerintahkan sholat, Allah tidak memerintahkan Jibril, tetapi Rasulullah sendiri yang dipanggil oleh Allah wonten ing Sidratul Muntaha. Lu istimewanipun sholat makaten. Kalau seorang presiden memberikan instruksi peraturan presiden, biasanya lewat keputusan presiden kemudian diteruskan ke sekretaris negara langsung ke kepala daerah. Itu biasanya pun keputusan-keputusan yang biasa. Presiden memerintahkan kepada sekretaris kabinet atau sekretaris negara yang diinstruksikan kepada kepala daerah. Ini peraturan-peraturan yang biasa. Gandeng peraturan presiden itu peraturan yang sangat penting. Para kepala daerah pun dipun timbali wonten istana negara. Berarti ini peraturannya sangat penting sekali. Maka ketika Allah itu memerintahkan sholat 5 waktu, tidak lewat wahyu dari Jibril langsung ke Muhammad, tidak. Tetapi kanjeng Nabi Muhammad ingkang dipun timbali kalian Allah piyambak wonten ing Sidratul Muntaha. Ini istimewanya sholat. Maka diabadikan nalikanipun kita menika tahiyat, ini adalah percakapan Allah dengan Rasulullah. At-tahiyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini at-tahiyatu lillah, penghormatan kepada Allah, at-tahiyatul was-shalawatu wat-thayyibah. Ini percakapan antara Allah dan Rasulullah ketika Isra Mi'raj, saling menghormati. Kemudian Rasulullah dalam poin tahiyat yang ketiga, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Terus orang-orang yang ibadikas sholihin, orang-orang yang hamba-hamba yang soleh, ini ketika Isra Mi'raj sudah dimintakan doa kepada Rasulullah, dari Rasulullah kepada Allah. Assalamu alaina wa ala ibadihi sholihin. Bahasa sampunipun makaten kanjeng Nabi Muhammad diajak jalan-jalan wonten ing neraka. Yang menjadi pertanyaan, kanjeng Nabi Muhammad kenapa tidak terbakar di neraka? Terus para bapak-bapak, ibu-ibu ingkang hormati, neraka menika dipun ciptakaken kalian Allah dari api yang membakar. Ketika manusia hidup di dunia sampai meninggal dunia, dia berdosa dan belum sempat bertaubat, maka neraka itu akan membakar dosa-dosanya orang yang meninggal dunia sampai akhir hayatnya dia tidak pernah bertobat. Maka Rasulullah tidak mungkin terbakar wonten ing neraka, amargi kanjeng Nabi Muhammad menika maksum terhindar dari maksiat. Ketika di neraka kanjeng Nabi Muhammad ditampilkan tamsil-tamsil yang begitu mengerikan. Tamsil yang pertama menika nate kawula bahas wonten majelis ingkang minulya menika, ada manusia yang tangannya diganti dengan palu, dihantamkan ke kepala, tangan itu hancur kepalanya, menjerit meraung kesakitan. Tangan diganti kalian ganden, tangan diganti dengan palu, kemudian tiba-tiba menghantam ke kepalanya, pecah keluar otaknya, menjerit meraung kesakitan. Nyuwun pangapunten, kita kedaduk tembok kemawon kadang sedina mumete mboten ilang. Tangan itu diganti dengan palu menghantam ke kepalanya. Wala yamutu wala yahya. Kanjeng Nabi Muhammad menangis. Jibril, siapakah dia Jibril?
Dialah umatmu yang ketika hidup di dunia mempunyai kesempatan untuk sholat, mempunyai kesempatan untuk pergi ke masjid, sehat tanpa udzur, tetapi dia itu menunda-nunda waktu sholat sampai dia itu meninggalkan sholat dengan biasa. Terus piantun ingkang ngendi-ngendi wekdal sholat, wah sholat engko sik ngenteni bar komat, wah engko pat wong luhure iku nganti jam 3, sampai dia itu tergoda sehingga dia sering meninggalkan waktu sholat sampai dia meninggalkan sholat. Maka siksa yang ditamsilkan oleh Allah wonten Isra Mi'raj menika ada manusia yang tangannya diganti dengan palu, dihantamkan ke kepalanya, hancur pulih wala yamutu wala yahya. Salajengipun wonten piantun ingkang wonten ing neraka menika mulutnya dibuka. Mulutipun menika dipun bikak, ditarik lidahnya, kemudian ada gunting yang terbuat dari api memotong-motong lidahnya. Nyuwun pangapunten kita menika dahar kecokot lambe utawi lidah kita menika kemawon, masyaallah. Besok itu ada manusia yang mulutnya dibekak kemudian ditarik lidahnya, ada gunting dari api neraka memotong-motong lidahnya. Kanjeng Nabi Muhammad tanya, siapakah itu Jibril? Dia adalah para khutbah. Khutbah menika jamak dari khotib. Dia adalah para penceramah, para dai, para mubaligh yang mampu mengeluarkan dalil-dalil, mampu berbicara tetapi tidak mau melaksanakan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa besarnya orang-orang yang mampu bicara tapi tidak mau melakukan. Yen basa Jawanipun menika jarkoni, usah mujar ora iso nglakoni, andha dipakoni iso kandha ora iso nglakoni. Wonten malih piyantun ingkang perutnya membesar seperti rumah. Weteng niku gedhenipun sak omah. Tiba-tiba meledak keluar ularnya. Kanjeng Nabi Muhammad menangis, siapakah itu Jibril? Dia adalah manusia yang ketika hidup di dunia tidak pernah memperhatikan halal dan haram untuk dimasukkan dalam tubuhnya. Dados piyantun ingkang mencari nafkah dengan barang-barang yang ingkang boten halal, dari segi hidup di dunia dia tidak tenang. Dari segi doanya tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah, yang mana ada satu tetes darah dari barang haram, satu butir nasi dari barang haram, maka doanya akan tertolak. Di akhirat Allah akan membesarkan perutnya, meledak keluar ular-ular berbisa. Sak sampunipun malih wonten kejadian ada manusia yang tangannya diganti dengan kuku-kuku yang terbuat dari timah, dicakar-cakarkan atau dipun garuk-garukkan di mukanya sampai mukanya menikok, dagingnya terkelupas. Kanjeng Nabi Muhammad menangis, siapakah dia itu Jibril? Dia itu adalah manusia yang ketika di dunia suka mengumbar aib orang lain. In basa Jawanipun menika ngrasani dipun imutaken kalian Allah wonten surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah, celakalah orang yang menggunjing dan mengumpat. Maka orang yang suka membicarakan aib orang lain, maka besok wonten ing nerakanipun Allah ditamsilkan wajahnya akan digaruk dengan kukunya yang terbuat dari timah sampai terkelupas seluruh daging yang ada di wajahnya. Wonten kejadian-kejadian kathah menika. Lah sak sampunipun makaten Kanjeng Nabi Muhammad diajak ke surga. Wonten surga menika ada beberapa kejadian, salah satunipun ada sudut surga yang bau harumnya luar biasa harumnya. Padahal ibu-ibu bapak ingkang hormati, gandanipun swarga, baunya surga itu 70 tahun perjalanan sudah tercium. Kita menika tumbas minyak wangi ingkang harganya jutaan, jarak 100 meter pun boten mampu. Tetapi bau surga itu 70 tahun perjalanan sudah tercium. Begitu indahnya surga, begitu harumnya surga, begitu menakjubkannya surga. Tetapi masih ada sudut surga yang masih istimewa. Surga standar biasa kemauan begitu indahnya, apalagi ada surga yang spesial. Siapakah dia?
ternyata diperuntukkan oleh Allah untuk Siti Masitoh. Dia adalah pembantunya Fir'aun, yang mana Fir'aun dulu itu mendeklarasikan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling tinggi, mengaku Tuhan. Yang tidak mau menyembah Fir'aun dibunuh, termasuk pembantunya Masitoh. Dia mempertahankan iman sampai dirinya dan seluruh keluarganya digodok di timah yang panas. Dia mati syahid dan dimuliakan semulia-mulianya wonten swarganipun Allah. Sak sampunipun malih wonten kejadian ketika Rasulullah turun, dia bertanya kepada Bilal, "Ya Bilal, ketika aku di surga engkau masih di dunia, kenapa teklekmu sandalmu itu masih terdengar, sudah terdengar di surga?" Ternyata Bilal menikah mempunyai keistimewaan. Awal masuk Islam, Bilal mempertahankan imannya, dia budak, kemudian disiksa kalian Umayyah bin Khalaf sampai tubuhnya itu terluka, ditindih watu ingkang gedenipun sak mimbar, dia masih mempertahankan iman. Dikasih pilihan kalian Umayyah, "Wahai Bilal, tinggalkanlah Muhammad, kembali ke nenek moyang, tinggalkan Islam." Jawabnya Bilal menikah, "Cekaos, tubuhmu ini milikmu, tapi imanku untuk Allah." Padahal seorang budak itu sesuatu yang paling berharga. Seorang budak ketika dia itu mampu memerdekakan diri atau dimerdekakan, sesuatu yang paling mulia bagi orang budak. Dia tidak mau, dia masih mencintai Allah daripada dia meninggalkan agama Islam. Dia mencintai Allah daripada dia hanya ikut Umayyah bin Khalaf. Kemudian Bilal bin Rabah itu terkenal dengan muadzinipun Kanjeng Nabi. Pramila para bapak-bapak, ibu-ibu ingkang remen dados muadzin di masjid-masjid itu terkenal dengan Bilal. Bilal itu diistimbatkan dari nama muadzinipun Kanjeng Nabi Muhammad. Bilal menika atosipun bukan muadzin, tidak, tapi itu nama sahabat Rasulullah. Orang yang manggil adzan itu namanya muadzin. Yang biasa dipun jinakaken Kanjeng Nabi Muhammad itu Bilal bin Rabah kalian Abdullah bin Umi Maktum, tetapi yang terkenal itu Bilal bin Rabah. Itu terkenal dengan muadzinipun Kanjeng Nabi Muhammad. Ingkang nomor 3, Bilal bin Rabah terkenal cintanya kepada Rasulullah. Saking tersenanipun menika ketika Rasulullah itu meninggal dunia, Bilal bin Rabah menika saking tersenanipun dia tidak mau mengingat-ingat Rasulullah, semakin bersedih dia hijrah ke Damaskus. Begitu. Wonten amaliyah Bilal bin Rabah malih. Bilal bin Rabah menikah ternyata mempunyai amaliyah. Setelah habis wudhu, Bilal bin Rabah menikah sholat 2 rakaat. Terus bibar wudhu mesti sholat 2 rakaat. Ini termasuk napa menikah amaliyah khususipun Bilal bin Rabah. Pramila para bapak-bapak, ibu-ibu ingkang